Ensos Pandas Podcast. Ini kan banyak Pak dari pertanyaan warga, mungkin dari orang ya, tiba-tiba ada sesosok, maksudnya ada seseorang tiba-tiba Bapak muncul di permukaan gitu kan. Kan pasti orang banyak bertanya-tanya, ini Bapak siapa ya? Maksudnya dari mana ya atau apa ya? Bisa Pak dijelaskan sedikit dong tentang Bapak dong? Iya, oke. Kita sebenarnya kalau di Kota Banjarmasin kita kan mulai dari kecil ya, dari bayi lah gitu ya, berada di Kota Banjarmasin karena kebetulan bapak dan ibu saya sebagai profesi seorang guru, nah, sehingga kita waktu itu bermukim di Kota Banjarmasin, tepatnya kami di Kelurahan Mawar di Jalan Cempaka 7 nomor 29 Banjarmasin. Jadi bapak saya ya bernama Haji Indar Adul. Beliau sebagai guru di STM Negeri Banjarmasin atau sekarang SMK 5 di Truk Dalam. Oh iya. Ya, sudah sebagai kepala sekolah juga beliau lama. Kemudian ibu saya bernama Ibu Hajah Masnah. Nah, beliau juga sebagai guru sekolah dasar di Mawar yang tepatnya di Jalan Cempaka 9 Banjarmasin. Nah, sehingga saya selama perjalanannya berada di Kota Banjarmasin, ya, akhirnya kami sekolah di sekolah SD Mawar, Banjarmasin, kemudian SMP Negeri 2 Banjarmasin, kemudian kami SMA-nya SMA Negeri 2 Banjarmasin, terus kami melanjutkan kuliah di Fakultas Teknik Sipil Universitas Lampung Mangkurat di Kota Banjarmasin juga, S1 ya. Mantap, pokoknya hidup Banjarmasin ya. Ya berarti Bapak asli orang Banjarmasin ya berarti ya? Kami ya walaupun kami lahir kemarin waktu bapak ibu petugas mengajar di Kota Kandangan, cuma sekitar 1 tahun kami diboyong ke Banjarmasin karena keluarga kita semua di Banjarmasin. Ya. Bapak, alhamdulillah itulah sedikit cerita dari Bapak ya. Pasti. Jadi gini Pak, sebelumnya nih dari kemarin kan banyak di sini kan aku nanya sebagaimana masyarakat atau warga, warga yang netral maksudnya ya. Oke. Tapi ya maksudku nggak menutup kemungkinan untuk itu ya, karena kan kalau dilihat dari pembangunan. Nah, saya mau tanya yang ini ya Pak. Kalau pembangunan kemarin itu Bapak yang bantu atau gimana yang bikin pembangunan di Kalimantan ini Pak, Banjarmasin ini Pak? Iya, khususnya kita kan berkiprah juga karena kita di Provinsi Kalimantan Selatan. Ya tentu kami juga hal-hal yang menjadi aset yang dibebankan oleh pemerintah kepada provinsi. Nah, kami di bidang infrastruktur sudah kami lakukan. Jadi karena kami di provinsi ya itu bebas lintas batas lah gitu membangunnya kan. Nah, jadi termasuk prasarana jalan lingkungan seperti dalam kayak gini nih, seperti komplek ini kan itu ya termasuk salah satu bagian dari yang kita bina. Karena kita berada di kawasan perumahan dan kawasan permukiman. Iya, makanya jadi itu jalan-jalan lingkungan itulah yang kita lakukan, khususnya bidang kekumuhan, bidang kumuh. Nah, itu yang kita bantu bersama kawan-kawan di dana APBN, yaitu di bidang kotaku gitu pada saat itu. Oh, berarti Bapak yang bantu-bantu bangun-bangun sekarang. Nah, kan udah tahu kan, Pak? Kebanyakan orang nggak tahu kan? Karena Bapak kan bekerja di belakang aja kan. Jadi tiba-tiba orang lain lihat, wah, siapa ya? Padahal bangunan itu udah apa aja Pak yang Bapak bangun gitu dari... Nah, jadi pada saat memang kita membangun Kota Banjarmasin ini kan setiap kota dan kabupaten itu pasti ada kepemilikan aset kebersamaan. Jadi misalnya ada yang kita masuk ke Kota Banjarmasin ada wilayah misalnya 5 kecamatan. Nah, itu aset infrastruktur, artinya aset infrastruktur baik itu jalan, baik itu jembatan maupun sungai, nah maupun drainase, juga gedung-gedung. Nah, itu tentu ada kebersamaan kepemilikan. Jadi misalnya ada aset nasional, ada aset provinsi, dan ada aset Kota Banjarmasin sendiri. Itu dimanapun di seluruh Indonesia sama. Jadi baik kabupaten itu juga ada. Nah, jadi ini adalah sebagai kedaulatan kita sebagai negara Republik Indonesia itu punya kedaulatan dalam ada asetnya masing-masing. Sehingga kewenangan yang dimiliki itu
nanti masing-masing kepemerintahan itu ini ada aset nasional. Berarti nanti bidangnya didanai oleh kementerian. Kemudian nanti ada aset provinsi, dibiayai oleh keuangan dari provinsi. Nah, ada aset kota Banjarmasin. Nah, itu yang dibiayai oleh APBD Kota Banjarmasin. Nah, sebagai nanti menjadi sebuah keputusan bersama DPRD Kota Banjarmasin dengan pemerintah. Nah, menjadilah namanya peraturan daerah APBD dalam rangka menjalankan kepemerintahan. Nah, sehingga apapun yang kita lakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin itu tidak terlepas daripada usul-usul dari masyarakat, yaitu masalah pokok-pokok pikiran maupun dari musrenbang. Nah, kemudian nanti tertuang disesuaikan dengan dana yang ada yang dimiliki oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Nanti dibahaslah oleh kawan-kawan di DPRD Kota Banjarmasin. Nanti kalau sudah menjadi keputusan paripurna, baru nanti akan menjadi peraturan daerah RAPBD kita. Nah, itu berlaku di sana. Jadi setiap keputusan itu tidak hanya serta-merta hasil kerja daripada pemerintah Kota Banjarmasin, walaupun artinya itu adalah inisiasi atau inisiatif dari seorang pemimpin kepala daerah, baik itu wali kota, gubernur maupun bupati di seluruh Indonesia. Iya begitu. Ya, itu ceritanya. Waduh, berat juga nih Pak. Kita minum dulu Pak, Oke, silakan Pak, minum dulu Pak. Oke, ini kopi ada susu Pak. Kopi susu. Wah, Kopsu Pak, kopi susu. Ini sebuah hasil daripada UMKM kita UMKM. ini Pak. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lumayan kan Pak? Sip, enak. Nah kan ini sudah cerita tentang background Bapak, edukasi atau semuanya kan, maksudnya ini kan aku lagi nanya sebagaimana warga ya. Sebagaimana warga ya. Bapak nih hal apa yang pernah Bapak lakukan kontribusi buat Banua? Iya, karena kiprah kami ini hampir banyak kabupaten kota yang sudah kami ditugaskan oleh pemerintah kan. Baik pada saat kami berkiprah di beberapa kabupaten tadi saya ceritakan, ya banyaklah hal yang tentu sudah kita lakukan pembenahan bidang infrastruktur. Karena kami hampir bekerja 90%, selain daripada kemarin menyimpang ada tugas-tugas kami di provinsi, yaitu masalah dinas peternakan pada saat itu dan dinas pendidikan, serta juga kami di Balangan diberikan kesempatan sebagai direktur VDAM. Selebihnya kami berkiprah di PU, ke-PU-an. Jadi bidang infrastruktur, jadi bangun jalan, bangun jembatan, bangun gedung, bangun drainase, jadi penataan ruang. Nah, itu yang kami lakukan, sehingga kalau kami begitu pindah di Kota Banjarmasin, nah kami juga melakukan hal yang sama lah, karena memang tugas kami sebagai mana diamanahkan oleh pemerintah sebagai dinas PUPR itu adalah mengelola seluruh infrastruktur, sehingga kita dalam waktu 1 tahun 8 bulan lah kami di Kota Banjarmasin sebelum pensiun. Nah, kami juga melakukan di mana ini, yaitu membangun jaringan-jaringan jalan, kemudian titian, kemudian juga jembatan yang sekarang sudah kita bangun. Ada 3 buah jembatan yang terakhir kita di ini, yaitu jembatan Pulau Bromo, itu jembatan Klayan, itu Gerilya, jembatan HKSN, dan mungkin juga yang jembatan Sulawesi kemarin yang tertunda pembangunannya akibat ada COVID-19. Nah itu itu semua yang kita bangun Pak. Masuk drainase juga. Wah, mantap juga ya. Ternyata Bapak ini di belakangnya dalangnya. Dalang pembangunan ini ya. Oke. Nah, kan kita melenceng sedikit aku ya, Pak. Bapak ini juga kata-katanya nih rumornya sebagai pengusaha juga ya. Nah, gimana sih Bapak bagi waktu? Iya, karena awal-awalnya sebelum kami pada saat masih kuliah di Fakultas Teknik Sipil, kami juga sebenarnya sudah membangun sebuah pemikiran usaha gitu ya. Yaitu kami dulu awalnya di bidang jasa konsultan. Nah, kami bangun jasa konsultan. Nah, kami sudah membangun itu. Nah, cuman karena kami berada setelah kami terima sebagai ASN kebetulan ditugaskan di lingkungan
KPU-an. Nah, kami bersentuhan, maka pengelolaan konsultan itu kami serahkan kepada kawan-kawan kami yang berkepentingan. Jadi kami lepas plong gitu ya. Nah, setelah itu dalam perjalanannya kami akhirnya, karena kami punya kehobian memasak dan hobinya ke pasar. Memasak, Pak? Ya, kayaknya hobinya memasak gitu ya. Bapak gitu masak seriusan? Ya. Oh, wis. Nah, sehingga kami akhirnya ya paling enggak harus berusaha di bidang itu. Nah, jadi mulailah kami awal-awal berusaha di waktu kami jadi karyawan ya, bertugas di Tapin, Kabupaten Tapin. Nah, kami mulailah dengan istri kami, karena istri saya juga suka masak juga. Nah, kami berjualan lah ya, kecil-kecilan. Kalau pagi waktu masih bekerja kita bikin nasi kuning gitu. Iya. Jualan di depan-depan pinggir jalan lah gitu. Kita belum ada tempat lagi kan pada waktu itu. Nah, setelah itu kami bangun jaringan-jaringan telekomunikasi. Waktu itu masih ada wartel. Ya, wartel. Nah, kemudian juga kami mulailah kami membangun unit-unit usaha itu. Nah, kemudian ditambahkan dengan ya kita penyediaan air bersih ya, kita air bersih dari galon itu. Itulah iya juga ya, kita sama-sama. Nah, kemudian di Tapin juga kami membangun bagian entertainment, yaitu di bidang layanan sound system dan musik gitu ya. Waduh, wah sama itu masuk di saya, Pak. Pada saat itu, Pak. Jadi tahun kami bangun tahun 93 pada waktu kami berada di Kota Tapin. Nah, mulailah usaha itu kita rintis. Nah, jadi tapi kita akhirnya kami karena masih bertugas sama istri saya, kita sebaiknya semua usaha itu diserahkan kepada mitra-mitra kita. Jadi dengan sistem kemitraan, Pak, semua. Usaha kita tidak ada kita kelola sendiri. Cuma kami berusaha tuh di bidang kemitraan. Jadi kita bidang kemitraan. Jadi kita bangun usaha itu tidak dengan sendiri, ini kita transfer. Jadi bisa misalnya dia masak, kita kasih ke standarisasi, dia jualan kita lepas gitu. Jadi kelolakan. Jadi akhirnya perjalanan kita, nah kami pindah-pindah, kami bisa meninggalkan walaupun kami tugas di kandangan. Nah, kita paling buka lagi di kandangan usaha yang sama. Waktu itu sejenis, ada wartel juga, ada air bersih juga. Nah, jaringan kita. Kemudian kami waktu pindah ke Tabalong, nah mulailah kami juga kalau sore-sore sama ibu kita jualan pisang goreng dengan modifikasi lah. Iya. Di pinggir jalan juga gitu. Nah, kita nggak ada toko waktu itu, masih ikut nempel orang. Itu sejarah bisnisnya. Beneran. Dari nol, berarti dari nol juga, Pak. Ya dari emperan dulu, dari kaki lima. Nah, baru kita akhirnya membangun pelan-pelan ada dana kita dapat dari hasil kita tabungan kita, lalu kita bangun pelan-pelan. Waktu itu tetap kami base camp di Kota Tapin, karena sudah kami ada bikin rumah di sana. Nah, sehingga kita bikinlah warung-warung mulai. Jadi warung ada masakan Banjar, ada warung spesial masakan menu Arab. Nah, kemudian kita bangunlah kerjasama. Waktu itu kami bikin bakmi, jadi kita bikin gudang di Tapin dengan bikin mie. Nah, lalu akhirnya kita sebar ke seluruh Kalsel. Untuk mie-nya kita bagi untuk orang mie ayam atau ya bakmi. Iya, bakmi. Jadi waktu itu kami kerjasama namanya Bakmi Tebet. Nah, kita Bakmi Tebet. Ya kan, terusnya kita ada outlet di Duta Mall, nah outlet di Banjarbaru. Itu. Bakmi Tebet, iya. Awal gitu ya. Nah, setelah itu kita sambil jalan terus dalam perjalanannya warung-warung yang kita kerjasama dengan mitra-mitra kita tetap kita jalankan. Jadi kita tetap sampai sekarang ya kita air bersih karena wartel waktu itu sudah off. Jadi pada tahun sudah kemajuan kita ada HP, ada handphone selesai, selesai. Jadi kita dengan telekomunikasi kita udah selesai kontrak kerjanya. Nah, kemudian kita
tetap membangun. Kemudian kami mulai tahun 2009 kita juga setelah kami tetap jualan mie, bakmi, ya, kita di Tabalong juga ada warung bakmi, di Balikpapan waktu itu. Kemudian kita juga di Batu Licin kita bangun juga sistem dengan kemitraan. Nah jadi sekarang akhirnya kami tahun 2009 kita mulai agak berpindah lagi, kerjasama lagi dengan warung Wong Solo. Jadi tahu. Nah jadi kita dengan Wong Solo itulah pelan-pelan kita bangun kebersamaan. Nah, tetapi warung-warung kami di Tapin masih kita bangun. Jadi kita ada 4 buah warung lah. Di Tapin itu ada warung makan. Ya kita warung makan aja, Pak. Cuman kalau air bersih tetap kita lakukan. Nah kemudian peralatan sound system terus aja lah itu kan. Tapi sistem kemitraan sehingga banyak, Pak. Kita bangun sistem usaha-usaha itu. Nah, kebetulan juga ya kita bekerja sama dengan pihak AKR juga dengan SPBU. Nah jadi itu kerjasama. Banyak ternyata ya. Sekarang kita juga kerjasama juga, Pak. Iya, tapi pengusaha besar itu sudah masuk, Pak. Nggak besar lah, omsetnya kecil-kecilan. Kecil-kecilan tapi banyak, Pak, kaliannya, Pak. Oke. Jadi kalau yang sekarang juga kita sudah kerjasama dengan ada Pecel Madiun di Jalan Gunung Sari sana kan, daerah sana Pecel Madiun. Dan insya Allah juga kita akan membangun usaha. Anak-anak saya kan juga bangun ya yang namanya, kalau pernah dengar bisa di IG di teks lah gitu, ada Fame Barbecue. Nah, itu kita sudah ada, anak saya sudah buka ada 5 cabang di Plehari, di Martapura, Banjarbaru. Banjarmasin ada, Pak? Banjarmasin ada. Ada Banjarmasin. Kita kemitraan ada 3, ada outlet di Sungai Andai, ada outlet di Jalan Veteran, nah, ada outlet di rumah kita sendiri gitu. Jadi kemudian ada di Rantau Kandangan dan terakhir dari Tabalong baru kita buka ini. Banyak, Rek. Banyak banget. Coba nih. Aku mau Tapi kita tetap bisa jalan. Cuma sistem kami bagaimana kalau membagi kita sebagai PNS bisa ada usaha itu yang perkiat-kiat kita. Ya artinya kita semua bekerja itu dengan kemitraan. Jadi kita tidak ada. Jadi ibarat tuh semua outlet kami serahkan plong kepada pengelola. Kami yang terima laporan tiap bulan. Terima gaji gitu ya. Nah, jadi kalau ada kekurangan omset paling kita perbaiki, kenapa nih ada ini nanti ada tim kita yang jalan memberikan nasihat-nasihat kepada masing-masing itu untuk ada regulasi, misalnya kita ada ya macam-macam. Yang penting kalau kita di bidang kuliner dan makanan ini yang harus kita pertahankan adalah kebersihan dan kenyamanan. Betul banget, Pak. Jadi itu yang perlu kita dan bangun. Satu lagi, Pak, ya. Murah. Gimana? Murah tapi bukan murahan ya, Pak. Tapi kalau murah nggak perlu. Kayak kita pengalaman kami, kalau memang standarisasi kita kalau dimurah-murahin, nanti kalau nggak masuk dalam kategori itu juga kita artinya ada penyimpangan. Betul. Jadi kalau kita kan berdasarkan bahan yang kita olah, kemudian menu yang kita sajikan, kan ada standarisasi dan kebolehan berapa keuntungan. Tapi kalau kita misalnya memurah-murahkan, nanti ya mungkin ada turun kualitas. Nah, mungkin juga apa istilahnya security daripada makanan itu, bahasa kami security food. Nah itu harus dikawal dari awal pengolahan bahan, itu pastikan dalam keadaan segar, tidak ada yang kadaluarsa. Nah dan juga mereka harus kita giring, artinya tidak mengurangi apapun dalam kapasitas susunan komponen-komponen yang kita ramu gitu. Intinya terjaga ya, Pak ya. Itu yang itu yang terjaga. Kadang-kadang kan ada produksi, kok kenapa ini ada komplain. Nah, itu yang kita cek. Jadi kita tidak memerlukan konsentrasi khusus, kita percayakan sepenuhnya kepada masing-masing kemitraan. Jadi kita tidak ada kegiatan kami ke arah sana.
Oke, paham. Jadi Bapak punya ini, tapi orang yang kerjain semuanya. Iya. Kita tinggal laporan aja dia. Iya, tinggal. Oh, berapa penghasilan kali ini? Wah, enak banget Pak. Coba saya kayak gitu ya. Bapak ini terlalu ini abah aja dah manggilnya. Weh, abah. Apa aja boleh lah. Tapi lebih abah lebih kayak berwibawa gitu. Siap. Nah, terus ya aku lagi nanya nih kan, ini kita kan masih di masa-masa pandemi nih, Bah. Bagaimana sih menurut Abah, opini Abah tentang Kota Banjarmasin sekarang? Apalagi kan di pandemi ini kan ekonomi menurun drastis nih. Terus hiburan-hiburan juga banyak yang tutup, nggak bisa kerja orang nih. Terus wisata-wisata juga hampir ditutup. Nah, bagaimana sih opini Bapak sih? Itu? Kita ini kan di dalam alam ini kan anggaplah kita lagi diberikan musibah gitu oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini ada wabah. Jadi bagian wabah, tapi wabah ini kan tentu ada musim-musim pada zamannya. Mungkin kita waktu itu masih belum hidup, sudah ada diderita oleh saudara-saudara kita yang zamannya itu dapat wabah. Betul. Ada cerita wabah virus Spanyol, wabah malaria, wabah gatal-gatal, wabah yang namanya ada cacar waktu itu kan. Ini dalam satu perjalanan gitu. Tapi suatu wabah itu kan dikelola, artinya kita nih untuk diperingatkan, artinya bahwa ini ada wabah yang harus diberikan, ada antisipasi kita. Nah, dalam satu wabah tentu ada konsekuensinya. Kita disuruh kita berhati-hati di dalam hal ini kalau itu berupa virus. Nah, tentu kita ada aturan-aturan yang memang sudah standarisasi ditetapkan oleh kawan-kawan di ID maupun WHO. Nah, ini adalah menjadi standarisasi kita. Nah, sehingga memang sebuah rumah tangga itu adalah, maka dalam itu adalah kebersihan adalah sebagian dari iman. Iya, jadi itu sudah menjadi dasar gitu ya, dasar kita bahwa kita harus mempunyai lingkungan yang baik dan bersih. Ini adalah salah satu pola. Tapi memang itu ya kita memanajemen bagaimana nanti jadi satu komplek lingkungan, ada satu tempat tinggal kita ada berkelompok, adalah namanya satu kawasan permukiman. Nanti kita perbesar satu kecamatan, satu RT dulu, satu lurah, satu kecamatan, nanti satu kawasan kabupaten atau kota. Nah, ini akan dihuni. Nah, kita sebagai kepemerintahan, karena ada pemerintahan, adalah bagaimana strategi melayani apapun yang sedang terjadi di setiap wilayah, karena berbeda-beda. Walaupun kita ada NKRI, nah NKRI kan ini wabahnya mendunia, maka pengelolaannya, manajemennya harus secara dunia, bukan hanya parsial. Nah, jadi kita harus secara global. Inilah yang harus kita lakukan, antisipasi maupun apa usaha-usaha kita untuk wabah ini bisa selesai kita tangani. Tapi karena ini kan istilahnya karena wabah dunia, tentu artinya ketergantungan itu harus sama-sama melihara, artinya lingkungan dan sanitasi kita. Jadi bagaimana pola yang dianjurkan, misalnya ini harus sering-sering cuci tangan, kemudian harus menjaga social distancing, jaga jarak, tidak ada kerumunan yang banyak. Nah, sehingga ini akan artinya bagaimana kita memutus segala sistem perkembangan virus-virus tersebut. Tapi inilah yang harus kita lakukan. Tentu dampaknya akan berdampak kepada ada perekonomian, ada sosial, bermacam-macam dampak. Inilah yang harus kita kelola. Nah, bagaimana nanti kita mengidentifikasi menjadi sebuah pola yang akan kita lakukan, sehingga dalam rangka kita memanajemen keuangan daerah kita, kita juga harus konsentrasi bagaimana mengembalikan perekonomian, pendidikan kita yang terhenti, artinya terbatas lah pendidikan kita dari SD, TK, PAUD sampai perguruan tinggi, kita tidak lagi turun ke kampus dan sekolah. Iya, nah, Pak. Ini juga mengakibatkan kemarin ada PSBB,
sehingga tidak boleh ada wedding, tidak boleh ada show kita untuk artis dan sebagainya. Nah, tentu ini tentu dampaknya juga akan berasa kepada profesi-profesi di bidang yang dilakukan oleh kawan-kawan sebagai penghasilan itu. Betul sih, Pak. Ya. Gimana ya, Pak? Jadi kalau kilas balik itu kan kita harus bersyukur. Iya, Karena pastinya harus bersyukur. Sudah yang misalnya begini, kok udah sekian tahun kita enak menjalani gitu. Nah, sekarang diberikan sedikit ini gelombang. Ya artinya kita toh sudah banyak yang kita terima. Nah, kebaikan kalau kita mau bersyukur. Tapi kalau kita ini ada suatu kegelisahan, kami kira hanya diberikan sedikit kita sudah gelisah, apalagi kalau banyak. Iya, Nah, jadi mudah-mudahan artinya dengan ini menjadi bahan pembelajaran kita. Nah, bagaimana Tuhan memberikan peringatan kepada kita untuk kita selalu berperilaku yang standarisasi, apa yang ibarat itu apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita tinggalkan. Betul. Nah, ini yang harus kita tuntut. Dan itu harus yang kita sadari juga, Pak ya. Harus bersyukur juga ya. Iya, ini manajemen itu bolehlah artinya kita punya skenario membangun suatu peradaban agar nanti kami punya konsep untuk mengembalikan perekonomian, mengembalikan sosial masyarakat agar kita nanti akan setelah pandemi wabah ini akan menghilang. Nah, artinya bukan menghilang totalitas, mungkin ini dikurangi, sudah ditemukan obatnya, mungkin sudah ditemukan vaksinnya. Nah, seperti kayak malaria misalnya, dia tidak hilang, tapi sudah ada vaksinnya. Iya. Misalnya dari zaman awal, zaman Nabi Adam ada penyakit batuk, tapi kan ada obatnya. Ya artinya saya batuk, kamu minum biasa ini. aja jadinya. Ya. Tapi kan wabahnya bisa hilang. Betul. Flu misalnya, nggak bisa karena itu adalah perjalanan kita. Jadi tapi sudah ada obat dan vaksinnya, sehingga kalau kamu batuk ini obatnya. Nah, kalau kamu sakit kepala ini obatnya. Ini yang belum kan, Pak. Kalau udah bisa. Artinya itu hanya sebagai upaya perantara. Cuma istilahnya itu semuanya kita berserahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kita bisa bersyukur apa yang sudah kita nikmati sekarang. Amin. Aduh. Ya, intinya sih seperti itu ya. Walaupun kita di saat susah juga ya, mungkin orang-orang banyak ya mungkin di saat susah. Tapi ya kita harus bersyukur sedikit di situ. Kita kayak dikasih apa ya? Nih sedikit aja nih buat kita nih. Tinggal kita mikirin nih, gimana cara kita bertahan, cara kita cara kita bersih kan. Itu kan kebanyakan kan sekarang orang ya ada yang setayah-tayahnya atau yaudah gini ya, terlalu mengeluh, terlalu apa kan, kebanyakan itu kan. Sebenarnya ya ini adalah maksudnya kayak bencana dunia ya, Pak ya. Maksudnya nggak diinginkan juga sih. Iya, sama aja seperti kalau kita misalnya contoh gitu ya. Aku kehilangan sendal di masjid gitu. Padahal kita udah beli sendal udah berapa ratus pasang gitu ya. Begitu kita hilang, kita umumkan, orang tahu semua kan. Kalau kita pulang diam aja, nggak tahu. Nah, jadi maksudnya itu kita rasa bersyukur itu bahwa kalau kita kilas balik, misalnya kita Indonesia pernah dijajah 350 tahun oleh Belanda, oleh Inggris dan macam-macam. Nah, kalau kita bayangkan di sana pada saat peradaban itu tidak ada apa-apa. Iya. Tidak ada listrik, tidak ada air bersih. Nah, tidak ada sarana jalan, tidak ada mobil, tidak ada HP, ditindas oleh penjajah, harus perang setiap hari. Kita bayangkan gimana suasananya itu. Jadi ada 6 generasi yang memang kita sudah dikatakan apakah kalau ada pekerja rodi, betul. Tentu tidak ada pasar, tidak ada mall, tidak ada apa-apa. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nah, setelah peradaban itu kita menikmati kemerdekaan, dipimpin oleh beberapa presiden yang ini melakukan untuk perbaikan kita. Nah, saatnya kita mulai membangun peradaban itu, diberikan kenikmatan yang luar biasa. Dibandingkan kalau kita pernah membayang gimana sih keadaannya kalau penjajahan dulu, Iya, Bapak. yang tidak ada apa-apanya.
Berat Baba. Artinya Iya, wajib bersyukur kan. dibandingkan kita. sekarang. Ya, Iya. udah luar biasa. Luar Karena kita biasa. semuanya sudah ada yang kita nikmati. Penerangan, tinggal buka, dingin, ada AC. Iya, betul. Ya kan, jalan bagus. Nah, inilah kita harus bagaimana memanajemen ini menjadi sebuah kilas balik. Nah, bagaimana artinya penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita pada saat kita mengalami penjajahan. Semoga aja yang pastinya wabah ini cepat berlalu, Pak ya. Iya, maksud Iya. kita tuh tinggal kita. Iya. Polanya kita kan tinggal kita. Kalau kita mengelola dengan baik, dari Cepat dengan juga. sanitasi yang baik, ya kan, semua mengelola dengan baik, bagaimana kita menghindarkan virus, dan kita sambil berdoa agar ada diberikan inspirasi kepada makhluk dimanapun di dunia ini, diberikan inspirasi untuk bikin vaksin dan obatnya. Tentu ini inspirasinya dari mana? Nah, betul. Ya, nggak bisa kita serta-merta bikin kan? Nah, kalau itu ada, kalau bisa setiap penyakit ada obatnya. Nah, tapi itu nanti silahkan. Jadi kita sambil bermunajat agar bagaimana kita struktur kehidupan kita jangan sampai ada banyak yang kita langgar. Jadi aturan negara dan aturan Tuhan yang mengatur kita, bagaimana sama-sama kita meninggalkan yang dilarang. Betul. Asik. Minum lagi, Pak. Minum lagi. Oke. Ya kan? Alhamdulillah. Nah, Bapak Lai, itu kan kita sudah bahas juga, ternyata Bapak seorang pengusaha, terus tata bangunan, tata kota juga Bapak juga yang bantuin kerjain ya pastinya nih. Nah, hal apa sih yang belum terwujud di saat Bapak pembangunan kemarin? Hal apa, maksudnya bangun apa yang belum terwujud gitu? Banyak yang akan banyak hal-hal yang harus kita wujudkan lagi, karena kita juga masih membutuhkan infrastruktur lainnya. Di samping kita harus tetap memberikan suatu tata ruang yang nyaman. Tata ruang itu adalah baik itu kita bagaimana ini zona-zona yang kita bangun, misalnya ini zona jalan, ya, zona infrastruktur, zona perdagangan jasa, zona pendidikan, zona kesehatan, zona bermain anak-anak. Artinya tempat bermain anak tuh ya artinya dari sudah mulai berkembang sampai kebutuhan remaja sampai dewasa, itu zona-zona kita untuk bermain. Jadi juga harus dilakukan penataan yang sesuai tata ruang kita. Supaya kenapa itu diperlukan, apapun sekecil-kecilnya. Jadi misalnya Bapak, kita ini ada rumah nih, tipe 36, rumah tipe 54. Begitu masuk, orang terkagum-kagum. Luar biasa tata ruangnya. Nah, kita garis sampai ke wilayah kita, Kota Banjarmasin. Begitu masuk pintu gerbang Banjarmasin, orang sudah merasakan auranya. Jadi ibarat tuh, oh ini luar biasa tata ruangnya. Nah, artinya, tapi ini karena keseluruhan kita punya 700.000 lebih masyarakat Kota Banjarmasin di 5 kecamatan. Makanya kita harus perlu ada standarisasi, ada dokumen tata ruang kita yang akan mengatur bagaimana pemerintah kota dan provinsi dan pusat membangun Kota Banjarmasin sesuai aturan tata ruang yang kita olah. Nah, jadi kita mengolah tata ruang kita, Pak. Jadi kita mendesain tata ruang kita ini, di mana sarana pendidikan, di mana sarana jalan, nah di mana sarana infrastruktur, nah di mana sarana-sarana tempat bermain anak-anak kita yang dalam satu kawasan lingkungan, tempat berhajat, misalnya perkawinan, pacara dan sebagainya, nah olahraga. Nah, sehingga warga kita sendiri pun begitu keluar rumah merasa suatu tatanan kota itu yang nyaman bagi kita. Nah, sehingga inilah sebuah cita-cita kita agar kita membangun itu tidak terlepas dari konsep tata ruang kita yang sudah kita revisi, tata ruang Kota Banjarmasin 2020 ini sampai 2040 menjadi acuan kita dalam rangka membangun Kota Banjarmasin. Buah iman, barasi iwan nyaman. Iya, siap. Ternyata udah lama juga kita ngobrol. Nggak kerasa, masalahnya nih apa ya?
pengalamannya tinggi, terus Bapak ya menjadi ini kebalik pengusaha ya Pak, karena saya belajar nih, saya mau minta ilmu sedikit lah sama Bapak untuk mengusaha. Nah Pak, nih kan kita sebagai mau membuka usaha Pak dalam bidang apapun itu ya. Siap. Kita mau buka usaha, terus hal apa sih yang paling mendasar selain niat kita? Kan biasa niat nih kita menggebu nih, niat pengen, tapi tiba-tiba di tengah-tengah nanti melempem. Nah itu ada nggak tips and trick buat pengusaha muda kayak kita ini Pak? Inilah yang kita dorong Pak. Jadi kita itu kan di dalam suatu rezeki itu memang kita perlu ada usaha. Jadi kita ingin menggapai suatu rezeki. Nah itu di samping berdoa, minta petunjuknya apa yang kita lakukan, alangkah apa yang kita lakukan, tentu kita ada istilahnya tuh kita ini kadang-kadang kan tidak berasa kita ini sudah restu nggak? Harus itu. Artinya kita harus abah, ulun hendak usaha ini. Iya kan? Karena sebagai perwakilan dari Yang Maha Pencipta adalah Bapa dan Ibu kita. Andai kata toh kita tidak ada lagi ibu dan bapak kita ada punya paman dan bibi yang harus kita hormati sebagai orang tua kita. Berarti harus restu. Iya, harus dulu kita seperti kayak misalnya, jangan waktu sudah di Duta Mall baru telepon, ulun di Duta Mall. Gimana mau bapak ibu mengizinkan lagi, ya sudah. Tapi kalau besok ulun jam 4 mau main ke Duta Mall teman-teman, boleh nggak gitu ya? Adab kita kedepankan dulu dengan orang yang melahirkan kita. Merinding saya. Beneran ini. Restu betul. Ya, restu dulu. Abah, bolehkah kami? Nah, setelah restu itu kita harus dibutuhkan lagi karena kita masih ada Yang Maha Pencipta. Apakah kita istikharah? Apakah kita istikharah dulu? Petunjuk ini benar nggak? Jalan nggak? Nah itu salah satu awal dulu ya. Nah kemudian baru kita sudah ada ilmu statement kita tujuan kita adalah niat kita adalah semua orang bisa terlibat dalam kita usaha kita ya, nanti kan istilahnya istiqomah. Aku mau jadi penyiar misalnya, mau entertainment, mau bikin kelompok band, apa saja yang maukan kita usaha bisnis kita harus istiqomah dulu. Jangan sebulan bubar lagi. Nah ya maksudnya itu kan. Nanti kok bubar lagi. Karena kita tidak punya konsep. Artinya di samping tadi restu dulu. Restu satu ya kan. Nanti setelah itu kita minta petunjuknya. Apakah yang cocok nih kita? Apakah istilahnya istikharah itu? Nah kalau ini hendak jadi penyiar, hendak jadi broadcast, hendak ini YouTuber, hendak ini jadi apalah gitu ya, yang kita usahakan ya kan. Nah tentu kita yang penting kita ukurannya keberhasilan adalah keberhasilan yang seimbang. Harta kita dapatkan, ilmu kita dapatkan setiap saat, karena ibarat orang tuh tuntutlah ilmu dari buayan sampai kilang lahat. Jadi kita tidak pernah berhenti daripada belajar terus ya kan. Nah, sesuai bidangnya. Nah sehingga kalau kita sudah istiqomah dalam segala usaha kita, nanti lambat laun dia akan menjadi jalan kita semua. Itu jadi semangat Pak, semangat jadi restu, ya kan, ilmu, ya kan, tidak berhenti belajar, istiqomah pada bidang kita awali. Jadi misalnya kita jualan teh, ya jualan teh yang baik tuh. Orang bilang konsepnya gini Pak, konsep yang akan kita jual, kita berprinsip dulu, mudah-mudahan apa yang saya produk ini menjadi yang terbaik di dunia kalau bisa. Contohlah kayak misalnya pengusaha-pengusaha di dunia yang bisa berhasil, misalnya yang hanya jual ayam goreng, kayak KFC, sekian ribu sedunia outletnya.
sampai sudah 3 generasi, mereka tetap bertahan dengan terus orang memburu dimanapun dia buka. Nah, inilah konsep kita. Yang diukur apa? Yang mereka jual adalah standar. Standar. Jadi kita, misalnya Bapak sebagai broadcast, bagaimana standar kita profesional kita? Sehingga orang yakin, wah kalau ini saya yakin. Ya, saya serahkan ini. Inilah menjadi sebuah omset kita. Nah, jadi itu Pak yang harus kita lakukan. Mantap Bapak. Itu restu tuh Jadi sebelum kita membuka harus, iya bener sih. Dulu kan Bah, Ulun. Iya, okay. Dulu kan Bah Ulun ini juga. Ulun bekerja di Jakarta. Yeah. Maksudnya di situ juga kan sebelumnya berangkat. Pas itu 3 bulan mulai terdampar di sana kan. Terus habis itu dapat kerjaan dan alhamdulillah itu pas di gelombang saya, maksudnya kayak studio artis, jadi emang megang sound engineer dulu, sound engineer. Iya. Okay. Nah, pertama itu pas saya kerja itu ya itu Pak, walaupun kayak gimana aja aku ngobrol sama orang tua dulu. Nah, minta restu. Pak, Bu, Ulun anak begawi di sini, tapi Ulun mencari pengalaman aja. Kada bagian di situ. Nah, jadi ya, kada apa-apa ajarnya. Asalkan bujur-bujur dia mencari pengalaman. Nah, habis sudah pengalaman 3 tahun Ulun dapat banyak link, banyak banyak ilmu. Baliklah Ulun di sini lalu saya bikin seperti ini. Nah, jadi alhamdulillah. Dan di sini mau usaha lagi gitu. Ya, itulah harus ada perjalanan yang harus kita lakukan. Tanpa itu ya kita ada kepuasan batin yang kita miliki. Mantap. Ya, itu yang harus kita lakukan. Nah, harapan Bapak ke depannya apa nih? Sebelum kita mengakhiri podcast ini. Ya. Harapan Bapak apa sih? Harapan kita ini kan yang pertama adalah bahwa kita harus ada punya keyakinan. Membangun itu walaupun kami mayoritas viewer kami di bidang infrastruktur, tapi kita dalam rangka membangun itu kalau kami akan diberikan satu amanah, tentu kita juga akan membangun yang namanya sumber daya manusia. Nah, tadi di samping kita dari secara infrastruktur, kita harus mengacu kepada tata ruang kita. Nah, kemudian untuk membangun peradaban ekonomi kita harus memberikan talenta kepada seluruh masyarakat, siapapun komponennya. Nah, tanpa kita ada suatu talenta keahlian, kita tidak susah untuk berkompetensi. Karena inilah sebagai modal dasar kita, kekuatan sumber daya manusia kita adalah merupakan kekuatan dalam rangka membangun keseimbangan antara infrastruktur dan sumber daya manusia yang terbangun. Sehingga kita ingin harapkan kita akan membuat figur-figur menjadi sebuah keahlian masing-masing. Kalau misalnya dia jualan jeruk, ya kita bagaimana dia bisa menjual jeruk itu sehingga orang laku dengan baik. Jadi itu harus ada ilmunya. Jadi bukan hanya sebagai datang jual, tidak. Nah, kalau tidak diberikan ilmu kepada mereka, ada ilmu masalah perdagangannya sendiri, ilmu marketingnya, nah sampai dari produksi sampai menjualnya. Nah, itu harus ada ilmu-ilmu yang kita berikan kepada seluruh komponen masyarakat sesuai dengan profesi yang akan mereka geluti. Nah, tanpa itu kita akan terjadi kelemahan, sehingga begitu kita pariwisata kita buka, datang ke sini kok gini aja. Harus ada kita memang yang harus kita jual lainnya. Jadi keunggulan kita, misalnya kita membangun kuliner asli Banjarmasin dan sekitarnya, Kalimantan Selatan misalnya. Nah, akan terbangunlah semua jaring-jaringan kuliner yang standarisasi dan di mana saja kita beli namanya misalnya soto Banjar, dipastikan semua soto Banjar yang dijual oleh masyarakat Kalimantan Selatan itu enak. Betul. Perlu measuring namanya. Measuring itu artinya ukuran. Nah, jadi apapun yang kita jual kalau sudah enak, standarisasi, maka orang berkata luar biasa. Banjarmasin, Kalimantan Selatan, apapun, dimanapun kami makan, rasanya tidak mengecewakan. Mantap. Ini akan menjadi sebuah kekuatan sumber kita, Pak. Jadi keseimbangan antara bangunan fisik infrastruktur kita, baik di bidang apapun, artinya bidang pariwisata, bidang perdagangan jasa, perkantoran, layanan publik,
Nah, semua standarisasi. Jadi kalau ibarat standarisasi itu, kalau bisa cepat, kenapa lambat? Kalau bisa enak, kenapa harus tidak enak? Ya kan? Nah, kalau bisa hari ini, kenapa harus besok? Nah, jadi yang namanya kita itu dalam rangka kita menjemput itu, kita harus memberikan talenta-talenta kepada seluruh komponen masyarakat di bidang profesi apapun. Nah, sehingga nanti pergerakan itu ekonomi kita akan meningkat. Nah, sehingga potret-potret kita di bidang istilahnya kriminalisasi, kenakalan remaja, kenakalan orang tua, ya kan? Itu bisa kita antisipasi dengan mereka punya keasikan dengan talenta-talenta mereka sendiri. Nah, untuk mendapatkan hasil dan berproduksi, ini jadi kekuatan kita, perekonomian kita di masa pandemi dan masa akan datang, sehingga betul-betullah kita iqra, baca dan bacalah. Kemanapun kamu baca, sampai pun sampai ke negeri Cina. Jadi belajar tidak henti, tapi kita motivasi, kita fasilitasi oleh pemerintah Kota Banjarmasin yang punya keuangan, sehingga kita artinya berkeadilan untuk memberikan pembangunan ekonomi kita dan talenta-talenta kepada seluruh komponen masyarakat kita, sehingga menghasilkan perekonomian yang baik dan juga infrastruktur kita yang baik, keseimbangan pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia yang berimbang. Wes, alhamdulillah. Akhirnya sudah hampir sejam ya. Nggak kerasa, padahal pengen terus ya. Tapi ya, lain waktu masih ada. Lain waktu masih ada gitu ya, Pak. Tapi kan Bapak jelas loh gak suaranya, Pak. Jadi ada hal-hal yang dahsyat. Jadi ibarat itu kita sesuatu membangun itu ibarat itu gini. Terbangun artinya karakter-karakter seluruh masyarakat kita tuh menjadi suatu masyarakat yang orang datang di samping tadi lihat ini, kok orangnya lemah lembut, kok betul. Orangnya santun, kok orangnya kayak berilmu semua. Nah, jadi orang itu kan memandang kita Banjarmasin lah sebagai tolok ukur. Nah, nanti karena Banjarmasin sebagai gerbang ibu kota Kalimantan Selatan, kita harapkan menjadi suri tauladan bagi seluruh Nusantara ini. Amin. Cita-cita amin. gitu ya. Cita-cita. Iya, nggak apa-apa. Yang pastinya thanks banget ya Pak udah mau hadir menyempatkan ke podcast Siap Pandas. Dan kopinya gimana, enak Pak? Kopinya Pak? Alhamdulillah enak nih. Kopsu. Jadi UMKM. UMKM kita juga Pak, bikinan ya. Usaha sendiri usaha juga sendiri. Pak. Siapa yang produksi nih? Nih dia. Oh. Inspirasi. Inspirasi. Yang penting harus ada tester food. Betul. Nah, jadi kalau kita katakan kalau namanya kuliner itu dipastikan orang mengatakan itu enak di atas 70%. Wes, enak Re. Baru kita produksi untuk bahan jualan. Nah, betul. Yang pastinya standarisasi ya Pak ya. Measuring Pak namanya. Kalau kita dalam ilmu kuliner itu adalah ukuran. Jangan sampai ukuran itu hari ini enak, besok nggak enak. Nah, itu bisa berubah. Jadi standarisasi nggak ada. Betul, sehingga kadang-kadang akhirnya kerontokan kita juga. Jadi harus ada evaluasi. Jadi di bahasa kita harus ada tester food dulu sebelum kita produksi untuk dijual. Siap, Bapak. Thanks banget nih Pak. Tips and triknya kami akan jadi pengusaha setelah ini Pak. Insyaallah. Mudah-mudahan semua. Amin. Dan thanks banget Abah Arifin sudah memberikan sesuatu yang bagi kita ya, walaupun apapun kita beropini dan sharing kan, siapa tahu berguna bagi yang melihat, menonton, pemirsa di rumah. Dan yang pastinya apa yang kita lakukan selalu dapat berkahnya ya Pak. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan. Oke, pastinya Pandas mau undur diri. Pensos Pandas Podcast. Siap. Pensos Pandas Podcast.